Terimalah salam dalam Dhamma, Sotiotu, Namo Buddhaya. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 6. Untuk hari ini, materi hari ini adalah keajaiban-keajaiban lainnya dalam pencapaian penerangan sempurna. Jika di buku paket, yaitu berada di halaman 23. Syair Dhammapada Magawaga 273 dinyatakan sebagai berikut. Di antara semua jalan, maka jalan mulia berfaktor 8 adalah yang terbaik. Di antara semua kebenaran, maka 4 kebenaran mulia adalah yang terbaik. Di antara semua keadaan, maka keadaan tanpa nafsu adalah yang terbaik. Dan di antara semua makhluk hidup, maka orang melihat adalah yang terbaik. Baiklah, kemudian kita masuk ke materi. Yang pertama adalah materinya tentang meditasi. Ya. Yang A, meditasi. Setelah Pertapa Gautama mendapatkan tempat dengan singgasana permata yang besar, dan dengan kondisi tubuh yang sangat sehat dan baik, serta dengan keyakinan untuk mencapai kebuddhaan, kemudian Pertapa Siddhartha melakukan meditasi Anapana atau meditasi Anapanasati. Meditasi Anapanasati yaitu meditasi dengan menggunakan objek keluar dan masuknya nafas. Kemudian tidak seberapa lama pikiran-pikiran yang tidak baik mengganggu batinnya, seperti keinginan kepada benda-benda duniawi, tidak menyukai penghidupan suci dan bersih. Berikutnya, perasaan lapar dan haus yang luar biasa. Nah, keinginan yang sangat kuat dan melekat ada pada dalam dirinya. Kemudian keraguan-raguan, kebodohan, keras kepala, keserakahan, keinginan untuk dipuji dan dihormati, dan hanya melakukan hal-hal yang membuat dirinya terkenal. Nah, perjuangan hebat dalam batin Pertapa Gautama melawan keinginan nafsu-nafsu tidak baik digambarkan sebagai perjuangan melawan Dewa Mara yang jahat. Nah, seperti yang akan Bapak ceritakan pada cerita di bawah ini. Baik, kita langsung masuk ke cerita dari Dewa Mara. Pada saat itu muncul Mara, Dewa Hawa Nafsu, yang bermaksud menghalang-halangi Pertapa Gautama untuk memperoleh penerangan agung, yaitu disertai bala tentaranya yang maha besar. Kemudian Pertapa Gautama berlindung kepada 10 kesempurnaan kebajikan atau paramita yang sejak lama dilatihnya. Namun semua usaha Mara gagal, dan akhirnya Mara melempar Cakawuda yang ternyata berubah menjadi payung yang dengan tenang
bergantung dan melindungi kepala Pertapa Gotama. Kemudian Pertapa Gotama memperlihatkan kesabaran terhadap semua perbuatan buruk dari Mara yang sangat jahat. Tidak sedikit pun merasa sedih, dan beliau melihat Mara tanpa rasa takut, tetapi dengan penuh cinta kasih dan welas asih. Bumi telah menjadi saksi bahwa Pertapa Siddhartha lulus dari semua percobaan dan layak untuk menjadi Buddha. Kemudian Gajah Giri Mekala berlutut di hadapan Pertapa Gotama dan Mara menghilang, yaitu menghilang lari bersama-sama dengan bala tentaranya. Kemudian para dewa yang menyingkir sewaktu Mara tiba dengan bala tentaranya datang kembali dan semua bersukacita dengan keberhasilan Pertapa Gotama. Setelah berhasil mengalahkan Mara, Pertapa Gotama memperoleh kebijaksanaan setelah memenangkan pertempuran melawan Mara. Kemudian Bodhisatta menembus 3 pengetahuan, yaitu Wija, dengan urutan sebagai berikut. Ya, yang pertama adalah pengetahuan mengenai kehidupan lampau. Yang kedua adalah mata dewa. Yang ketiga adalah pengetahuan akan padamnya perbuatan buruk dan mencapai kebudaan di malam itu juga dalam bulan purnama Waisakha. Yang B, keajaiban-keajaiban lainnya. Pada saat itu dikisahkan bahwa bumi bergetar karena gembira dan di udara sayup-sayup terdengar suara musik yang sangat merdu. Nah, seluruh tempat itu penuh dengan kehadiran para dewa yang turut bergembira dan ingin melihat orang yang berhasil mencapai penerangan agung dan kemudian menjadi Buddha. Kemudian pohon-pohon mendadak berbunga dan menyebarkan bau harum ke seluruh penjuru. Binatang hutan yang biasanya saling bermusuhan pada waktu itu dapat hidup berdampingan dengan damai. Nah, demikianlah Pangeran Siddhartha yang dilahirkan pada saat Purnama Sidhi di bulan Waisak pada tahun 623 sebelum Masehi. Ia menikah pada usia 16 tahun dan meninggalkan istana pada usia 29 tahun. Kemudian setelah bertapa selama 6 tahun, ia menjadi Buddha pada usia 35 tahun. Nah, ini merupakan keajaiban-keajaiban lainnya pada saat Pertapa Siddhartha mencapai kebuddhaan. Ya, demikian tadi materi yang Bapak sampaikan tentang keajaiban-keajaiban lainnya dalam pencapaian penerangan sempurna, yang intinya adalah pada saat Pertapa Siddhartha mencapai kebuddhaan, banyak keajaiban-keajaiban lainnya, yaitu seperti pohon-pohon mendadak berbunga dan menyebarkan bau harum ke seluruh penjuru. Nah, kemudian binatang hutan yang biasanya saling bermusuhan pada waktu itu dapat hidup berdampingan dengan damai. Nah, itu merupakan beberapa contoh keajaiban-keajaiban pada saat Pangeran Siddhartha mencapai kebuddhaan. Ya, baik, itu merupakan materi pada hari ini. Ya, terima kasih sudah memperhatikan. Ya, terima kasih juga sudah menyimak dengan baik. Nah, sekian dari